Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah, saya akan melanjutkan materi pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 11 masih dari modul 6 Stop Pelanggaran HAM. Untuk kelanjutannya, unit 3, mencegah lebih baik daripada mengobati, dengan saya Viniatus Soliha. Upaya penegakan HAM. Upaya penegakan HAM adalah seluruh tindakan yang dilakukan dengan tujuan membuat HAM semakin dihormati dan diakui oleh segenap masyarakat dan pemerintah. Umumnya ini dilakukan dengan dua pendekatan sekaligus, yakni pencegahan dan penindakan. Pencegahan yakni upaya untuk menciptakan kondisi yang semakin kondusif bagi tegaknya HAM. Sedangkan penindakan adalah upaya untuk menangani kasus pelanggaran HAM sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan proses penegakan HAM mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang 45 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Selain mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional, proses penegakan HAM juga di Indonesia ini juga mengacu pada ketentuan hukum internasional yang pada dasarnya ini memberikan wewenang luar biasa kepada setiap negara. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM melakukan langkah-langkah strategis, diantaranya pembentukan Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk tanggal 7 Juni 93 melalui Kepres nomor 50 tahun 93. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3999 pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM ini merupakan salah satu lembaga penegakan HAM mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Pengaduan tersebut harus disertai dengan alasan baik secara tertulis maupun lisan dan identitas pengadu yang benar. Kemudian yang kedua, pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan HAM. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga penegak HAM seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Instrumen HAM ini berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan hukum. Kemudian yang ketiga, pembentukan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan ini dapat melindungi hak asasi manusia baik perorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman baik perseorangan maupun masyarakat. Adapun wewenang dari Komnas HAM yakni melakukan perdamaian kedua belah pihak yang bermasalah, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR ini untuk ditindaklanjuti, dan memberikan syarat kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Pertama, upaya pencegahan pelanggaran HAM. Tindakan terbaik dalam penegakan HAM adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran HAM, yakni menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat. Kemudian memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka penegakan hukum. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan peraturan negara. Kemudian meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Kemudian yang kedua, penanganan kasus pelanggaran di pengadilan HAM. Kasus pelanggaran HAM akan selesai terjadi apabila tidak secepatnya ditangani. Sebagai negara hukum dan beradab, Indonesia ini menangani sendiri kasus pelanggaran HAM yang terjadi tanpa bantuan Mahkamah Internasional. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, kasus pelanggaran HAM di Indonesia ditangani dan diselesaikan melalui proses peradilan di pengadilan HAM. Proses persidangannya ini berlandaskan pada ketentuan hukum acara pidana.
tindakan pencegahan terhadap pelanggaran HAM lebih utama daripada penindakan. Maka, di samping upaya yang dilakukan oleh pemerintah, kita sebagai warga negara Indonesia juga harus menjaga dan menghormati hak asasi orang lain dengan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Demikian untuk materi PKN yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan ya. Kemudian besar harapan saya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, tetap menjadi warga negara yang berbudi, mencintai Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.